Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Masail Fiqhiyah yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Farita Sekarmentari, dan 3 teman saya, yaitu Nabila Amirah Pratiwi, Nina Nurisa Febriana, dan Muhammad Mustafa Fahmi. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Abortus, Postural Regulation, dan Sterilisasi. Langsung saja, pembahasan yang pertama mengenai abortus. Abortus berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, yang mana dalam bahasa Latin memiliki arti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia, abortus memiliki pengertian yaitu pengakhiran kehamilan sebelum memasuki usia 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat masanya yaitu 1000 gram. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan tindakan abortus. Di antaranya yaitu isqat, ilqa, lalu ijtihad, ta'ih, dan juga inzal. Nah, kelima kata ini memiliki pengertian yang sama, yaitu menggugurkan atau pengguguran janin dalam kandungan sebelum mencapai masa kesempurnaannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam abortus. Dalam ilmu kedokteran, abortus atau aborsi ini dibagi menjadi 2, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa sengaja dan dilakukan dengan sengaja. Aborsi yang dilakukan tanpa sengaja atau spontan, aborsi ini dilakukan tanpa adanya keinginan atau kehendak dari manusia itu sendiri. Contohnya adalah ketika terjadi kecelakaan, terjadi pendarahan, atau salah satu pasangan memiliki penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Aborsi ini dilakukan dengan maksud dan adanya keinginan dari manusia itu sendiri. Dan aborsi ini dibagi menjadi 2, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja namun ada unsur darurat atau uzurnya. Contohnya seperti pengguguran yang dilakukan seorang ibu oleh bantuan dokter karena adanya indikasi medis. Dengan contohnya itu apabila si ibu ini membiarkan bayinya tumbuh, maka akan membahayakan nyawanya. Oleh karena itu lebih baik melakukan pengguguran. Nah, yang kedua adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja namun tidak ada unsur darurat atau uzur, atau tidak ada indikasi medis. Contohnya aborsi yang dilakukan oleh muda-mudi yang kebanyakan seperti zaman sekarang ini untuk menghilangkan bukti hubungan seks di luar nikah mereka, atau untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendakinya. Dan yang terakhir adalah mengenai pandangan Islam terhadap abortus. Dalam Islam sendiri terdapat beberapa hukum mengenai abortus ini. Yang pertama, boleh. Beberapa ada mazhab yang membolehkannya adalah yaitu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi diperbolehkan apabila janin tersebut digugurkan sebelum memasuki usia 120 hari. Artinya pada masa sebelum 120 hari ini ruh belum ditiupkan kepada janin tersebut, makanya janin tersebut belum dianggap bernyawa sehingga boleh dilakukan aborsi. Yang kedua, haram sejak terjadinya pembuahan. Ini dianut oleh mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir adalah memakruhkannya. Nah, namun di sini jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat menghukumnya sebagai haram apabila tidak adanya unsur darurat atau uzur yang menyebabkan diperbolehkan untuk melakukan aborsi ini, kecuali aborsi ini dilakukan sebelum memasuki masa 120 hari. Seperti itu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita membahas mengenai menstrual regulation.
Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau haid, tetapi dalam praktek menstrual regulasi ini dilakukan atau dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan kemudian diperiksa, lalu dari hasil pemeriksaan itu ternyata dinyatakan hasilnya positif hamil. Jadi menstrual regulation di sini yaitu pengaturan menstruasi atau datang bulan terhadap wanita yang merasa terlambat datang bulan dan diperiksa ternyata hasilnya itu mengandung. Pada hakikatnya menstrual regulation ini adalah sama dengan abortus provocatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dalam artian bukan atau tidak menyangkut persoalan medis yang membahayakan nyawa dari seorang ibu ataupun janinnya. Karena menstrual di sini itu hampir mirip sama dengan abortus, maka abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan menstrual regulation, yang yaitu dengan cara penyedotan. Meskipun menstrual ini dilakukan oleh dokter, tetapi hal ini pada hakikatnya adalah pembunuhan janin dan tidak dilegalkan. Biasanya pembunuhan pada janin ini dilakukan secara terselubung dan tidak dibenarkan oleh agama, begitupun juga oleh negara. Berdasarkan KUHP pasal 346, 347, 348 dan 349, negara melarang aborsi termasuk menstrual regulation dengan sanksi hukuman cukup berat, bahkan hukumannya tidak ditujukan pada satu orang wanita saja, tetapi juga yang bersangkutan. Misalnya dokter yang melakukan menstrual tersebut dan juga orang yang menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Agama Islam melarang untuk KB dengan menstrual regulation karena pada hakikatnya sama dengan aborsi atau merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan janin itu berhak tetap survive dan lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup walaupun eksistensinya adalah hasil dari hubungan di luar nikah. Tetapi pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis dan hal itu dilakukan karena keadaan darurat, maka dari itu dapat dibenarkan. Adapun faktor-faktor penyebab menstrual regulation di sini yaitu yang pertama, indikasi medis. Ketika seorang medis menggugurkan kandungan seorang ibu karena dipandang bahwa nyawa wanita yang bersangkutan tidak dapat tertolong bila kandungannya tetap dipertahankan karena mengidap penyakit berbahaya, misalkan ginjal, jantung, paru-paru, rahim, ataupun penyakit kronis lainnya. Yang kedua, indikasi sosial, yaitu dilakukan pengguguran karena didorong oleh faktor kesulitan, misalnya seorang ibu sudah membiayai atau merawat beberapa orang anak dan dari keluarganya itu termasuk keluarga yang miskin. Karena seorang wanita yang kedua, karena seorang wanita korban dari pemerkosaan dan dia itu malu dikatakan hamil dengan pria yang bukan suaminya. Menurut perspektif Islam, menstrual regulation tidak dapat dibenarkan, bahkan pada satu ayat Al-Quran atau hadis yang membenarkan menstrual regulation itu tidak boleh dilakukan, dan sebaliknya banyak ayat yang menyatakan bahwa janin dalam rahim seorang ibu itu merupakan kandungan yang sangat mulia. Menurut Islam, janin yang terbentuk adalah tidak secara kebetulan, tetapi hal itu adalah rencana dari Allah.
Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk tetap mempertahankan kehamilan walaupun hal itu hasil dari hubungan gelap ataupun hubungan di luar pernikahan, terkecuali dalam kondisi yang darurat seperti halnya tadi, seorang nyawa ibu yang terancam karena mempertahankan janinnya dan dinyatakan mempunyai penyakit-penyakit yang berat. Menstrual regulation di sini diperbolehkan apabila janin yang dikandung seorang ibu belum berusia 120 hari atau 4 bulan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, ketika janin itu berusia 4 bulan atau 120 hari itu sudah ditiupkan nyawa atau ruhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi yang ada di Indonesia. Sterilisasi ini adalah memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi. Sterilisasi ini berbeda dengan cara atau alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan untuk menghindari atau menjarangkan kehamilan dalam sementara waktu saja. Sedangkan sterilisasi ini sekalipun secara teori orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan, tetapi para ahli dokter mengakui harapannya sangat tipis sekali untuk bisa berhasil. Nah, sterilisasi pada laki-laki disebut dengan vasektomi. Sterilisasi pada laki-laki disebut dengan vasektomi. Caranya adalah memotong saluran air mani, kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir melalui penis. Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan dan tidak perlu memerlukan semacam perawatan khusus di rumah sakit. Sterilisasi ini tidak mengganggu kehidupan seksual si pria tersebut. Lelaki yang disterilisasikan tidak kehilangan nafsu seksualnya. Sedangkan laki-laki disterilisasikan atau testisnya masih tetap berfungsi sebagaimana fungsinya, sehingga masih mempunyai semua hormon yang ada di dalamnya. Nah, juga kepuasan seksual tetap sebagaimana mestinya. Demikian pula kelenjar-kelenjar yang membuat cairan putih tidak berubah, sehingga pada waktu puncak kenikmatan cairan putih masih bisa keluar yang disebut dengan mani. Nah, sterilisasi pada wanita sekarang. Pada wanita disebut dengan tubektomi. Caranya adalah dengan memotong kedua saluran sel telur atau tuba falopi yang mana dan keduanya itu ditutup sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Baik. Nah, selanjutnya sterilisasi ini baik untuk lelaki maupun untuk wanita sama dengan abortus. Bisa berakibat pada kemandulan. Selanjutnya, sterilisasi laki-laki baik di laki-laki atau di perempuan menurut Islam pada dasarnya adalah haram. Karena beberapa hal. Dengan alasan beberapa hal. Yang pertama, sterilisasi ini bisa berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni perkawinan laki-laki dan wanita bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri, juga untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengubah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain meskipun sama jenis kelaminnya. Oke. Nah, pada saat ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya melihat aurat orang lain itu hukumnya adalah haram. Tetapi dalam Islam pun jika itu ada kepentingan atau keperluan medis maka itu hukumnya diperbolehkan, tetapi itu hanya sekedarnya atau secukupnya saja. Ketika keperluan medisnya sudah selesai, maka itu sudah
cukup, tidak lebih. Maka dari itu boleh melihat kemauan orang lain, tetapi secukupnya atau seperlunya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi catatan untuk sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi bagi laki-laki atau vasektomi itu hukumnya harus dibedakan dengan khitan. Jadi kalau khitan itu memang harus, ya memang seorang laki-laki harus dihitan, karena apabila tidak itu akan menjadi penyakit bagi laki-laki tersebut. Maka sterilisasi bagi laki-laki dan khitan itu hukumnya berbeda. Kemudian catatan yang selanjutnya, sterilisasi baik dari laki-laki atau perempuan itu karena semata-mata alasan medis. Jadi boleh dilakukan tapi dengan alasan medis. Maka selain alasan medis seperti banyak anak atau kemiskinan itu tidak bisa dijadikan alasan. Lalu bagaimana cara mengatasinya untuk banyak anak dan kemiskinan dan lain sebagainya? Itu bisa dengan cara lain yang diizinkan oleh agama Islam, yaitu dengan cara yang pertama kondom, kemudian oral pill, terus selanjutnya vaginal tablet, vaginal pasta, dan yang lain sebagainya. Oke, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan, sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama-sama di Google Classroom. Kemudian apabila ada kesalahan dari kami, baik dari penyampaian ataupun materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.